Oke, Bang Kamarudin Simanjuntak sebagai praktisi hukum, seperti apa menanggapi kemarin Ibtu Rudiana sudah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri oleh keluarga terpidana Hadi Saputra. Laporannya adalah dugaan penganiayaan dan memberikan keterangan palsu. Nah, Abang sendiri seperti apa mungkin menanggapi Ibtu Rudiana sudah dilaporkan? Kalau Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri, menurut saya Ibtu Rudiana ini kan korban, anaknya meninggal, bahkan perempuannya diperkosa. Kalau menurut saya tidak tepat dilaporkan Ibtu Rudiana, karena melaporkan Ibtu Rudiana pasti juga mengatakan apa keterangan mereka, keterangan tersangka maupun keterangan saksi yang 2016 lalu. Tentulah ketika terdakwa 1 diperiksa, terdakwa 2 sampai 8 jadi saksi. Ngomong apa mereka? Kalau mereka ngomong seperti sekarang disiksa atau saya rasa hakim juga akan membebaskan mereka. Tapi kenapa hakim justru menghukum macam-macam? Karena mereka melakukan pembunuhan terencana kan gitu. Nah, jadi menurut saya nggak tepat melaporkan Ibtu Rudiana sebagai tersangka atau terlapor gitu loh. Menurut saya itu kekeliruan ya. Tapi kalau dengan tujuan untuk agar permasalahan ini menjadi terang benderang, seperti apa? Kalau Bang? untuk masalahnya terang benderang, kan anaknya kan mati, pacarnya meninggal, diperkosa. Itu dulu, benar gak sih sebenarnya diperkosa lalu dibunuh? Itu kan perbuatan keji. Nah, terdakwa atau tersangka atau terdakwa atau terpidana yang 8 orang ini kan sudah diputus oleh majelis hakim. Mereka banding, diputus oleh pengadilan tinggi bersalah. Mereka kasasi, mereka juga diputus bersalah. Jadi polisi, jaksa, hakim tinggi dan pengadilan tinggi terpaku pengacara 6 lembaga itu punya tanggung jawab. Apa mereka buat 6 tahun lalu terhadap para tersangka, terdakwa, terpidana ini gitu loh. Ya. Oke, Bang, Ibtu Rudiana juga diduga telah melakukan dugaan penganiayaan terhadap 7 terpidana pada saat tahun 2016. Kan beliau masih di bagian narkoba, tapi diduga beliau memeriksa itu 7 terpidana dan ada juga dugaan dia membuat sprindik untuk memeriksa para yang sekarang diterpidana. Itu seperti apa Bang mungkin Bang? Kalau misalnya diduga dia ikut serta, diduga ya, saya sih tidak menyalahkan. Tapi kalau sampai dia mengeluarkan sprindik, itu salah. Kalau sampai ya. Tapi menurut saya sprindik haruslah dibuat oleh atasan penyidik. Tapi kalau dia misalnya anaknya meninggal atau dibunuh, demikian juga pacarnya diperkosa lalu dibunuh, saya pikir wajar kalau dia ikut serta menyelidiki. Seperti halnya saudara-saudara gitu ya. Kalau saudara-saudara diperiksa atau dipukuli kemudian dibunuh, pacarnya dibunuh, saya pikir adalah hak saudara untuk bertindak aktif atau saudara atau ayah saudara untuk bertindak aktif. Demikian juga kasus Pina dan pacarnya ini sudah dibunuh, diperkosa pula, maka orang tuanya saya pikir itu sudah tepat kalau misalnya dia terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi hal manusiawi kalau menurut saya. Bang, artinya diperbolehkan Bang ketika penyidik atau pihak kepolisian demi mendapatkan informasi, pengakuan atau jawaban dari diduga pelaku melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan tersebut Bang? Sebenarnya kalau melakukan kekerasan tidak boleh. Tapi polisi mana yang tidak melakukan kekerasan? Tahanan mana yang tidak melakukan kekerasan? Tanya dulu di seluruh polsek atau polres. Ada nggak yang tidak melakukan kekerasan? Di Mabes Polri aja, Mabes Polri dilakukan penganiayaan. Bahkan di Mabes Polri tahun lalu saya laporkan itu Mayor Jenderal memaksa orang makan tainya. Masih ingat kan kasus MKC? Dia berak, kemudian dipaksa disuapin, dimakan oleh MKC tainya.
itu di Mabes Polri dong, apalagi ini di Polres gitu loh. Ya. Artinya kalau misalkan kejadian itu sudah lumrah, ada batasnya nggak bang? Artinya melakukan Ya kekerasan tersebut. batasannya harus direformasi, pengadilan ini, karena ini kan bagian daripada penegakan hukum. Maka harusnya baik menterinya maupun dirjen-dirjennya semua harus orang-orang yang kredibel. Demikian juga petugas sipir atau lapasnya itu harus orang yang kredibel. Kalau mereka juga dikasih nafkah juga kurang, ya akhirnya begitu. Mau nggak mau tahanan itu dipungut biaya. Contohnya, saya di Medan ini melakukan PK. Saya sudah surati pengadilan, kejaksaan, dan lapas, dan bagian juga Polres. Sampai sekarang, sampai selesai PK-nya, terdakwanya tidak ditunjukkan ke pengadilan. Itu kan luar biasa itu. Demikian juga pengadilan sudah melakukan penetapan, tapi LP-nya tidak mengeluarkan. Tapi katanya kalau kita memberikan uang, katanya 1 juta aja setiap keluar, itu bisa katanya. Sekali keluar 1 juta, keluar 1 juta gitu. Demikian juga kepada lapas dan sipirnya gitu. Nah ini karena kita tidak memberikan uang, sampai selesai PK kemarin itu online gitu loh. Itu. Bang, ini juga banyak desakan dari masyarakat dan juga kalangan untuk Pak Ibtu Rudiana muncul memberikan penjelasan, keterangan apakah diperlukan bang atau kalau begini dia kan Kapolsek. Tentu kan memberi keterangan juga secukupnya. Memberi keterangan lanjutan juga dianggap salah. Maka ada penerapan di dalam polisi itu ada humas. Tentu kan ada humas. Kalau mau tahu jawabannya, tanyakan aja ke humas. Ada humas Polri, namanya pangkatnya Inspektur 2, pangkatnya paling tinggi Kadipkum ya, Kadipkum. Kalau di Polda ada namanya Kombes, itu humas gitu ya. Kalau di Polsek ada juga gitu. Jadi ada humasnya orang itu, maka orang itulah yang berbicara atas nama Kapolsek gitu loh. Artinya diamnya Ibtu Rudiana dan dikabarkan nggak muncul nih menghilang itu ada alasannya bang? Ya sesuai aturan, karena aturan Mabes Polri itu ada humas. Jadi kalau kalian mau tahu jawabannya, bertanyalah kepada Kadipkum atau kepada humasnya itu, ada yang mana lah lebih tepatnya. Jadi ke bagian humas lah kalian berbicara gitu loh.